Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tengku Bella Nandadinanti di pelajaran Seni Budaya kelas 9 pertemuan kedua. Baik, untuk pertemuan kali ini materi masih tetap sama yaitu seni lukis. Dan pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian seni lukis dan tujuan berkarya seni lukis. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tema seni lukis dan alat serta bahan berkarya seni lukis. Oke, saya ingatkan sekali lagi dalam berkarya seni lukis, alur pembelajarannya adalah berkarya seni lukis. Siswa perlu tahu bagaimana cara mengidentifikasikan pengertian seni lukis, kemudian tujuan berkarya seni lukis, memilih tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis, serta menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi pengertian seni lukis serta tujuan berkarya seni lukis. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang memilih tema dalam berkarya seni lukis serta alat dan bahan seni lukis. Nah, sekarang kita masuk pada tema seni lukis. Pada pelajaran bahasa Indonesia, tentu siswa sudah mempelajari apa itu tema. Nah, untuk pelajaran seni budaya, terkhusus pada materi seni lukis, tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun karya seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Nah, berikut tema-tema dalam pembuatan karya seni rupa murni di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Kemudian yang kedua, manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahannya menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitar, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya, sering dijadikan objek untuk lukisan, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. Nah, jadi untuk manusia dengan dirinya sendiri dapat siswa lihat contoh lukisannya pada gambar di slide ini. Begitu juga pada manusia dengan manusia lain, contohnya ini. Perupa menggambarkan sosok orang tua. Berarti manusia dengan manusia lain ya. Kalau untuk manusia dengan dirinya sendiri, dia lebih menggambar objek dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Pelukis atau perupa dapat
mengambil objek dari apa yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Bisa pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, bisa binatang, dan masih banyak objek lainnya yang ada di alam sekitar. Kemudian yang keempat, manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari contoh gambar lukisan di slide ini. Kemudian manusia dengan aktivitasnya, yang kelima ya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, mengembala ternak, dan aktivitas lainnya. Nih, seperti contoh lukisan yang ada di slide ini merupakan jual beli di pasar ya, manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam adalah manusia dengan alam khayal. Ide yaitu imajinasi atau hayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun saat tidak sadar atau saat sedang tidur. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Jadi seperti pada contoh lukisan tersebut, manusia dengan alam khayalnya. Jadi pelukis itu berkhayal. Dia berimajinasi. Kadang saat tidur dia bermimpi. Jadi imajinasi yang ia dapatkan itu dituangkannya dalam sebuah karya lukisan. Jadi memang gambar yang dihasilkan atau lukisan yang dihasilkan sedikit tidak masuk akal bagi orang awam yang melihatnya. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni rupa dua dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam tergantung dari teknik yang digunakan. Nah, di sini terdapat beberapa teknik, alat, dan bahan dalam berkarya seni lukis. Ada pada halaman yang tertera nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada slide ini. Bisa siswa baca sendiri materi yang ada di buku. Ini materi di buku Ibu pindahkan ke dalam slide ini. Jadi bisa dibaca serinci mungkin. Kemudian nih yang halaman 2 ya. Halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6. Silakan. Nanti ada tugasnya untuk siswa kelas 9. Nah, ini tugas 2. Yang pertama yaitu ringkaslah materi slide yang diberi nomor 1 sampai 6 tadi. Yang dari materi di buku ya, silakan siswa ringkas.
dari slide nomor 1 sampai slide nomor 6. Kemudian tugas yang kedua, tentukan tema dari lukisan di bawah ini. Nah, pada slide ini terdapat 4 gambar yang berbeda-beda. 4 gambar atau 4 lukisan ya. Silakan siswa tentukan tema apa yang sesuai dengan lukisan-lukisan yang ada di slide ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Silahkan pahami materi dan tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Jangan sekedar dilihat saja. Tolong ya anak-anak, cerdaslah dalam belajar. Jangan bertanya hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Jadi sebelum mengerjakan tugas, tolong dipahami dulu materi yang sudah diberikan, dibaca, dicerna, dan dipahami. Ibu rasa kelas 9 dapat memahami hal ini tanpa perlu diulang-ulang ya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran ketiga atau pertemuan ketiga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.